Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak sekolah hari ini? Oh, masuk semua. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, karena hari ini guru kelas 3 tidak hadir, untuk itu kelas 4 dan kelas 3 Ibu rangkapkan, Ibu satukan belajarnya dalam satu kelas ini. Ibu berharap kalian bisa bekerja sama dan saling menghargai agar pembelajaran kita pada kali ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini untuk kelas 3, kalian dapat menentukan jeda waktu suatu kejadian. Dan untuk kelas 4, dengan mengamati gambar, kalian bisa membuat laporan tentang kegiatan masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya dalam menjaga lingkungan. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang siklus hujan dan di sana pun ada cerita tentang Lani dan Edo yang sedang belajar bersama di rumah temannya. Dalam cerita itu ada nyatakan bahwa hujan itu jam 7.15 sampai jam 9.10 menit. Nah, kira-kira berapa lama hujan itu berlangsung? Nah, cara menghitungnya, kalian ya, dari jam 7.15 ke jam 8 itu berapa menit? Nah, bagus, 45 menit ya. Nah, dari jam 8 ke jam 9 itu berapa jam? Bagus, 1 jam. Nah, dari jam 9.00 sampai jam 9.10 itu berapa menit? 10 menit. Nah, sekarang tinggal kalian jumlahkan saja. Ini 1 jam, 45 tambah 10, 55 menit. Ya. Nah, jadi lamanya hujan itu selama 1 jam 55 menit. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan soal yang sama seperti ini yang ada di buku tema ya, dengan disiplin dan tidak gaduh. Selamat mengerjakan ya anak-anak kelas 3. Nah, untuk kelas 4, nah sekarang di musim hujan ini tentunya banyak sekali kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi di lingkungan kita, terutama di daerah-daerah pegunungan ya. Banyak jadi tanah longsor, di kita juga banjir misalkan ya. Nah, semua itu terjadi karena masyarakat yang tidak menjalankan kewajibannya dalam menjaga lingkungan dengan baik. Contohnya apa? Misalkan menebang hutan secara liar. Akhirnya ketika musim hujan, tanah tidak bisa menahan air sehingga air turun ke perbukitan. Setelah turun ke perbukitan, di perbukitan banyak dibangun bangunan-bangunan atau rumah-rumah sehingga tidak bisa menahan tanah itu sendiri, sehingga tanah dan bangunan itu pun ikut longsor. Kemudian air itu turun ke daratan. Nah, setelah di daratan, masyarakat juga sama, tidak disiplin dalam membuang sampah di mana saja, sehingga sampah-sampah itu ketika terbawa air menyumbat ke saluran-saluran air sehingga air meluap ke daratan, yang itulah yang dinamakan banjir. Nah, untuk itu anak-anak silakan kalian amati dan diskusikan gambar yang ada di buku tema itu, kemudian kalian buat laporannya ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak kelas 3 sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti kita koreksi bersama-sama ya. Nah, sekarang kelas 4, kalian setelah berdiskusi dengan kelompok kalian, sekarang coba kalian tentukan tugas dari kelompok masing-masing untuk bisa mempresentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas nanti ya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada kali ini. Kesimpulannya bahwa di saat musim hujan ini kita harus waspada, kita harus menjaga keselamatan, dan juga kita harus menjaga lingkungan ini agar tetap lestari dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon. Karena ketika bencana itu sudah terjadi, nah kita juga akan dirugikan, tidak hanya harta benda tetapi juga nyawa, aktivitas kita terganggu dan sebagainya ya. Dan buat anak-anak kelas 3, banyaklah berlatih soal-soal agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, anak-anak, inilah akhir pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.